Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang, sukacita dapat bertemu kembali, bersekutu untuk bersama kita beribadah, sekalipun secara virtual. Dalam rangka bulan Pelkes GPIB, pemberitaan firman malam ini mengangkat tema mulai dari hal kecil yang membawa dampak besar, dengan pembacaan dari Injil Markus pasal 4 ayatnya yang ke-30 hingga ayat yang ke-34. Bapak Ibu Saudara, mari siapkan hati, kita bersaat teduh sejenak. Ungkapan situasi. Pohon karet dan pohon sawit tiada beda, jalan gelombang dan gelombang lautan sama saja. Asap pabrik dan kabut asap sama-sama bikin merana. Pelayanan dan kesaksian terus berjalan di mana saja. Pedalaman dan pesisir tidak peduli. Naik motor dan naik perahu bukan masalah. Selama masih ada kehidupan, gereja harus datang menyatakan kasih Tuhan. Buruh tani, buruh pabrik, suku Dayak, suku laut, penduduk asli, ataupun transmigran, mereka semua manusia. Gereja datang membawa damai sejahtera di tengah kehidupan. Pelayanan dan kesaksian tugas gereja untuk membawa keselamatan bagi alam semesta. Umat Tuhan, secara bergilir ganti, mari kita masuki ibadah kita malam ini. Umat Tuhan yang kekasih, meskipun pandemi masih ada, kita berada dalam bulan pelayanan dan kesaksian GPIB. Kita akan merayakannya dengan menaikkan pujian dan syukur bagi Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segalanya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang-orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Alamu, ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Umat Tuhan, mari berdiri menghadap Tuhan untuk memuji dan memuliakan namanya melalui Gita Bakti 369, bait yang pertama dan ketiga, Tuhan Engkau lah hadir. Tuhan Engkau lah hadir di dalam hidupku, sama dengan udara ku hirup kasih-Mu. Dalam denyut jantungku
kerajaan-Mu Kau berdunia. Dikau yang kukasihi dalam sesamaku, Dikau yang aku puji dalam ciptaan-Mu. Umat Tuhan, mari kita berdoa memohon penyertaan Roh Kudus dalam ibadah kita malam ini. Tuhan Yesus, hari ini kami menghadap kehadirat-Mu. Engkau yang punya dunia ini, dan Engkau mengutus gereja-Mu untuk menghadirkan damai sejahtera di dunia ini. Masih dalam rangkaian bulan pelayanan dan kesaksian GPIB, kami memperingatinya supaya tetap konsisten untuk melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab sebagai tubuh Kristus. Ibadah keluarga ini kami mulai hanya di dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Umat Tuhan, mari bergilir ganti kita naikkan pujian Mazmur melalui Mazmur 148 ayat yang ke-7 hingga 14. Mazmur 148 ayat 7 hingga 14. Pujilah Tuhan di bumi, Hai ular-ular naga dan segenap samudera raya. hai api dan hujan es, salju dan kabut, Angin badai yang melakukan firman-Nya. hai gunung-gunung dan segala bukit, Pohon buah-buahan dan segala pohon aras. hai binatang-binatang liar dan segala hewan, Binatang melata dan burung-burung yang bersayap. hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, Pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. hai teruna dan anak-anak darah, Orang tua dan orang muda. biarlah semuanya memuji Tuhan. Sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umatnya, Menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya. bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Umat Tuhan, merespons pujian Mazmur, kembali kita memuji Tuhan dengan Kidung Jemaat 231 bait 1 dan 2, O Roh Kudus Ilahi. O Roh Kudus Ilahi, nyalakan api suci di dalam hati kami, yang suci Kau penuhi. Terangi batin kami supaya mendengar-Mu, tetapkan hati kami menyambut panggilan-Mu. Umat Tuhan, dipersilakan duduk. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman yang hari ini, malam ini terambil dari Markus 4 ayat 30 hingga ayat 34. Untuk itu mari bersatu hati kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus, Kristus Maha Kasih, kami hendak membaca
mendengar dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Bapa, bukalah mata hati kami, beri Roh Kudus-Mu membimbing kami untuk memahami firman dan kebenaran-Mu. Meteraikan itu dalam hati kami, sehingga boleh menjadi sulur langkah kami dalam menjalani hidup ini. Dalam Yesus Kristus Tuhan, kami mau sambut firman-Mu. Amin. Umat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Pembacaan Alkitab malam ini, Injil Markus 4 ayat 30 hingga ayat 34 yang mengatakan, katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu paling kecil dari segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita malam ini, Tuhan Yesus menampilkan metode pengajar yang berbeda. Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan sebagai sarana pengajaran untuk mengajar murid-muridnya dalam mengilustrasikan ciri-ciri tertentu dari kerajaan Allah. Di dalam perumpamaan ini, kerajaan Allah diumpamakan dengan biji sesawi, yaitu jenis sesawi hitam yang memiliki biji dengan ukuran sangat kecil, tetapi dapat tumbuh cukup tinggi dengan batang yang besar sehingga dapat menjadi tempat bernaung burung-burung. Dengan perumpamaan biji sesawi, Tuhan Yesus hendak menunjukkan bahwa permulaan kerajaan Injil itu memang akan sangat kecil, seperti biji yang paling kecil daripada segala jenis benih. Pada awal jemaat Kristen ditanam di atas muka bumi ini, jumlahnya hanya kira-kira 120 orang. Begitu juga dengan pekerjaan anugerah dalam jiwa seseorang. Mula-mula hanya berupa hari-hari peristiwa kecil, segumpal awan kecil sebesar telapak tangan. Tetapi belum pernah terjadi hal-hal luar biasa dikerjakan hanya oleh sejumlah kecil orang, seperti yang terjadi pada awal pekerjaan pemuritan bangsa-bangsa melalui pelayanan para rasul. Biji sesawi itu tumbuh dan menjadi besar. Begitu pula dengan kerajaan Injil.
kerajaan Injil ini terus berkembang dan menyebar kepada bangsa-bangsa yang terpencil di bumi ini, dan akan berlangsung terus sampai akhir zaman. Jemaat-jemaat telah mengeluarkan cabang-cabang besar, cabang-cabang yang kuat, menyebar jauh dan berbuah lebat. Pekerjaan anugerah di dalam jiwa mengeluarkan hasil yang sangat kuat, yang terus bertumbuh. Bahwa benih pemberitaan Injil akan menghasilkan pertumbuhan yang luar biasa. Orang-orang tertebus bertambah banyak hingga jumlah yang menakjubkan. Dalam pengajaran Tuhan Yesus ini ditekankan bahwa kerajaan Allah selain harus terlihat dan kehadirannya dirasakan sekitarnya, juga bersifat dinamis, bergerak, dan bertumbuh. Melalui perumpamaan ini Tuhan Yesus menegaskan bahwa kita jika bersungguh-sungguh di dalam Dia, tidak bisa tidak, kita akan mengalami hidup rohani yang bertumbuh. Sudah seharusnya lah Kristen menerapkan prinsip ini di dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita berada di bulan pelayanan dan kesaksian GPIB. Sebagai warga GPIB, kita diajak untuk menatap pelayanan dan kesaksian GPIB sebagai suatu institusi. Pelkes GPIB bukan hanya tentang pos-pos pelayanan kesaksian yang ada di pedalaman Kalimantan dan Sulawesi atau daerah kepulauan yang minim fasilitas. Pelayanan dan kesaksian GPIB juga berbicara tentang unit-unit misioner yang ada di GPIB, terutama yang menyangkut pelayanan dan kesaksian, yaitu Yayasan Kesehatan, Yayasan Diakonia, Pelayanan Masyarakat Kota dan Industri PMKI, Crisis Center, Unit Pembinaan dan Pemberdayaan Manusia UP2M, dan banyak lagi yang semuanya merupakan unit misioner Pelkes GPIB. Hal ini berangkat dari konsep pemikiran bahwa tugas gereja adalah untuk melaksanakan diakonia Yesus. Artinya berbicara tentang Pelkes GPIB, kita berbicara banyak aspek secara sederhana dapat dimengerti bahwa gereja bertugas untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di tengah dunia ini, karena gereja adalah penyandang misi Allah. Bacaan kita berbicara tentang Yesus Kristus yang bercerita tentang kerajaan Allah. Perumpamaan kerajaan Allah sebagai biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Kita yakin bahwa Yesus Kristus adalah benih kerajaan itu, dan kerajaan Allah seutuhnya nanti akan datang secara penuh. Disinilah tugas gereja untuk senantiasa menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah, yaitu keadilan, kasih persaudaraan, kebenaran, dan semua nilai yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Misi GPIB adalah menghadirkan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat di pedalaman dan kepulauan,
di tengah-tengah komunitas buruh, bahkan di masyarakat perkotaan sekalipun. Jika membaca sejarah GPIB, kita akan bersuka cita karena memang Allah telah memakai GPIB begitu istimewa. Jika hal itu bertahan sampai saat ini, tidak lain dan tidak bukan, ini harus diakui sebagai pekerjaan Roh Kudus bagi GPIB. Kita bisa melihat bagaimana pelayanan dan kesaksian yang dilaksanakan di pos-pos Pelkes, jalanan yang bergelombang, laut bergelombang, fasilitas yang sangat minim, namun GPIB dengan setia melaksanakan tugasnya. Saat suatu daerah terkena bencana alam, GPIB bergerak untuk menghadirkan bantuan tanpa memandang agama dan suku. Bahkan juga saat ini, saat COVID-19 melanda, seluruh jemaat GPIB bergerak untuk bisa membantu mereka yang terdampak. Artinya, kalau pelayanan dan kesaksian itu bertahan sampai hari ini, jelaslah itu bukan kuat dan gagah manusia, namun karena Roh Kudus yang menggerakkan dan memampukannya. Hal ini sungguh nyata dirasakan oleh para pelayan GPIB yang ada di pos-pos pelayanan dan kesaksian. Ada pelayan yang harus bergumul dengan lumpur untuk melayani. Ada pelayan yang harus akrab dengan gelombang lautan. Dan ada juga pelayan yang harus memperjuangkan toleransi di tengah-tengah masyarakat yang intoleran. Namun atas berbagai tantangan yang dihadapi, misi Allah harus tetap dilaksanakan. Nilai-nilai persaudaraan digaungkan. Nilai-nilai keadilan dan kebenaran dijunjung tinggi. Dari bacaan ini kita melihat bagaimana kerajaan Allah yang dimulai dari biji sesawi yang sangat kecil bisa tumbuh menjadi besar sehingga burung-burung di udara dapat bernaung di dalamnya. Teks ini hendak mengatakan bahwa kerajaan Allah bersifat universal sehingga mampu menjadi naungan bagi siapa saja. GPIB melayani setiap orang dari pedalaman pulau, di tengah laut, dan juga sampai ke perkotaan. GPIB melayani siapa saja tanpa terkecuali, mulai dari buruh, petani, nelayan, bahkan sampai pengusaha sekalipun. GPIB juga terbuka untuk bekerja sama dengan siapa saja dalam menjalankan pelayanan dan kesaksiannya demi misi Allah di tengah dunia ini. Ini terbukti dengan aksi Pelkes yang berjalan di luar wilayah pelayanan GPIB dengan menjalin kerjasama dengan gereja-gereja yang lain. Semakin hari, persoalan manusia semakin bertambah rumit. Sasaran pelayanan dan kesaksian pun lebih beragam. Oleh karena itu, Pelkes GPIB ini harus didasari dengan konsep misi yang matang, supaya pelaksanaannya lebih baik di masa depan, dan GPIB bisa melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana misi Allah. Bapak Ibu Saudara, siapakah GPIB? Kita
Kita adalah gereja dengan misi pelayanan dan kesaksian. Kita perlu menyadari keberadaan kita sehari-hari untuk terus menanam kebenaran dan tetap tumbuh dalam iman percaya kepadanya. Bersaksi tidak selalu berarti harus naik mimbar. Namun cara hidup yang menggambarkan kasih dan kemurahan Allah jauh lebih efektif dalam bersaksi bagi lingkungan di mana kita pergi dan berada. Mulai dari keluarga kecil kita, suami, istri, anak-anak, berlanjut ke sahabat dan kerabat, terus meluas ke lingkungan kita sehari-hari. Itulah ladang pelayanan dan kesaksian kita. Hendaknya kita tidak jadi penonton saja, namun dengan segala kemampuan yang kita miliki, kita ikut berpartisipasi dalam berpelkes. Dengan demikian, kita pun menjadi pelaku misi Allah untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Saudara, Tuhan telah izinkan Injil sampai ke Indonesia dan sampai kepada kita secara pribadi. Ini adalah anugerah yang besar yang tidak boleh kita sia-siakan. Marilah kita gunakan anugerah itu untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam menyebarkan Injil kepada orang-orang di sekitar kita melalui cara hidup yang penuh kasih. Hidup orang Kristen harus membawa berkat bagi orang lain. Orang yang ada di sekitar kita harus dapat melaksanakan manfaat bergaul dengan kita dan bukan sebaliknya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan, sebagai respons atas pelayanan firman kita malam ini, kembali kita memuji Tuhan dengan Kidung Jemaat 391, bait pertama, keempat, dan keenam. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Mengapa orang Kristen harapanmu lemah? Tuhanmu berkuasa di atas dunia. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Sampaikanlah firman-Nya di mana-mana pun, serta perbuatannya teruskan bertekun. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Kendati kuasa dunia selalu menentang, penindas akan jatuh dan salib telah menang. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, kita naikkan syafaat kita bersama kita berdoa.
Ya Allah, dalam Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur atas waktu yang indah pada malam ini, di mana bersama umat-Mu di rumah kami masing-masing, kami dapat beribadah kepadamu sekalipun secara virtual. Terima kasih Bapa, di saat kami harus menjalani kehidupan yang penuh pergumulan, kembali dengan penuh kasih Engkau datang menegur kami, mengingatkan kami melalui firman-Mu yang telah boleh kami baca, dengar, dan renungkan bersama. Beri hikmat-Mu ya Bapa, beri kami kekuatan dan kesanggupan, agar kami tidak saja hanya mendengar dan mengerti firman-Mu, tetapi kami juga dimampukan untuk menjadikannya sebagai sikap hidup dan perilaku kami sehari-hari. Menjadi anak-anak-Mu yang selalu menjadi saksi tentang kasih dan anugerah-Mu bagi sesama di sekeliling kami. Ampuni kami Bapa, jika kami sering terhanyut dengan gaya hidup di sekitar kami, sikap dan kelakuan kami yang tidak sepadan dengan kehendak-Mu. Bapa yang Maha Kasih, kami mau berdoa bagi situasi negara kami yang sedang menghadapi ancaman COVID-19. Kami percaya saat ini Tuhan hadir, Tuhan melihat, Tuhan mendengar. Kami yakini bahwa di balik semua ini ada rancangan-rancangan Tuhan bagi kebaikan kami umat-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon beri roh hikmat bagi pemerintah dan para ahli untuk menemukan jalan terbaik bagi masalah ini, sehingga dapat teratasi menurut waktu Tuhan. Bapa pengasih, umat-Mu, gereja-Mu yang berada di segala tempat, berkati ya Bapa, agar gereja-gereja tetap tekun melaksanakan panggilan dan pengutusan-Mu, sekalipun di tengah ancaman pandemik COVID-19 ini. Khususnya anak-anak-Mu, umat-Mu di GPIB Samaria, setiap presbiter, pengurus dan pelayan pelkat-pelkat, bahkan Ketua Majelis Jemaat kami, Ibu Pendeta Sandra Sormin Syahsaleh, Engkau terus berkati ya Bapa, mampukan kami untuk tidak terhalang dalam kami melaksanakan pelayanan kami. Di kesempatan ini pula Bapa, kami berdoa bagi unit-unit misioner yang ada di GPIB, terutama bidang Pelkes, Yayasan Diakonia, Yayasan Kesehatan, PMKI, Unit Pelayanan Kota dan Industri, UP2M, Unit Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat, Crisis Center, dalam mengemban misi pelayanan dan kesaksian tentang kebaikan-Mu. Mari Bapa, Engkau senantiasa menyertai dan menguatkannya, karena hanya oleh penyertaan Roh Kudus-Mu saja, unit-unit ini akan terus dimampukan untuk terus melayani sesama demi kemuliaan nama-Mu saja. Begitu juga dengan pos-pos pelayanan dan kesaksian GPIB yang berada di berbagai pelosok negeri. Mari Bapa, Engkau terus pakai sebagai biji sesawi yang akan terus tumbuh bersaksi tentang kasih dan kebaikan-Mu bagi kami umat-Mu. Bapa Maha Kasih, kami mau serahkan dalam pimpinan tangan-Mu persiapan serta pelaksanaan persidangan Sinode GPIB ke-21 di Surabaya
Oktober yang akan datang, kiranya persidangan ini akan semakin memperkokoh gerejamu dalam melaksanakan panggilan dan pengutusanmu bagi dunia ini. Bapa, tilik kami yang beribadah saat ini, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, di dalam kami menjalankan fungsi kami masing-masing, anak-anak, cucu-cucu kami dalam studi maupun kerja yang masih harus dilakukan dari rumah. Beri kekuatan ya Bapa. Secara khusus kami juga mau mendoakan saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami yang pada saat ini sedang mengalami kelemahan fisik, baik karena usia lanjut ataupun karena sakit, yang sedang dirawat di rumah sakit ataupun dalam pemulihan di rumah. Mari Bapa, tumpangkan tangan kasih-Mu, jamalah ya Tuhan, agar mereka boleh memperoleh kesembuhan yang sempurna. Bapa, berkenanlah atas kami yang melayani dalam ibadah rumah tangga malam ini, organis, pemandu lagu, tim multimedia, sehingga pelayanan kami melalui ibadah ini layak di hadapan-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Terimalah permohonan kami demi Putra-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat Tuhan, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari 2 Korintus 8 ayat 12 hingga 15 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sebagai nyanyian persembahan, kita nyanyikan Kidung Jemaat 294, bait 1, 2, dan 5, beribu lidah patutlah.
Seribu lidah patutlah memuji Tuhanku dan mewartakan kuasa-Nya dengan kidung merdu. Yesus, nama-Mu cukuplah menghibur yang sedih, membuat hati yang terderam, merawat yang pedih. Tolonglah aku ya Tuhan, mengangkat suaraku, kan ku sebar di dunia agungnya nama-Mu. Umat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita dalam doa. Allah Bapa Maha Kasih, kami membawa persembahan kami ke hadapan-Mu. Ini adalah simbol pemberian diri kami kepadamu. Kuduskanlah dan terimalah persembahan kami ini, dan biarlah dapat dipakai gereja-Mu untuk pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah dunia. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, mari berdiri. Kita akan kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari dalam damai sejahtera Allah. Dan lakukanlah tugas panggilan dan pengutusan-Mu untuk melaksanakan misi Allah di tengah dunia ini. Sebagai nyanyian pengutusan, kembali kita memuji Tuhan. Gita Bakti 115 bait 1 dan 2. Utuslah kami. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Berilah kami hati tulus melayani, menolong orang-orang berbeban berat. Berilah kami roh yang tabah dan setia, untuk nyatakan kasih bagi dunia. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Umat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus, memberkati kamu sekalian, dari saat ini sampai sepanjang masa.